wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami haturkan, kami sampaikan kepada seluruh pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kehadiran kita di majlis yang insyaallah penuh barokah ini, di tempat yang akan didatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, semoga kehadiran kita semuanya dapat meleburkan daripada dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Dan semoga kita yang hadir insyaallah akan diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan kita akan mendapat syafaat yang agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Yang masih di luar mohon merapat masuk. Tolong safnya dirapatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon ke depan saf dirapatkan, biar tidak ada celah, biar ada kebersamaan. Marilah kita bersama-sama bertawassul. Semoga dengan tawassul ini dapat menenangkan dari hati kita. Kita haturkan suratul Fatihah untuk leluhur kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan lebih khususnya sesepuh-sesepuh yang dulu pernah berjuang dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyidina Hasan wal Husain wa syuhada wa salihin wa sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhum wa sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa min duni wadatihim fa barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya kita khususkan untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah panjangkan umur kita semua, Allah berkahi umur kita, Allah tambah rezeki kita, rezeki yang halal yang banyak manfaat barokah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahusu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa lima masyayikhina wa murabbiruhina Ki Hajar dan Ahmad Az-Zaim Ibrahim bin Syekh Taufiq Anwar wa Syekh Taufiq Ali Wahab bin Syekh Ali Wafa wa Ki Hajar dan Muhammad Khalil Asad bin Ki Hajar dan Asad Samsul Arifin wa Sayyidil Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Sagaf wa Sayyidil Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri wa Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Hafidh wa Sayyidil Habib Muhammad bin Umar bin Hafidh wa Sayyidil Habib Salim bin Umar bin Hafidh wa Sayyidil Habib Habib bin Umar bin Hafidh wa Sayyidil Habib Ali Zain Al-Abidin Abdurrahman Al-Jufri wa Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani wa Sayyidah Syarifah Marwiyah bin Syarif bin Osman Al-Qadri
لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا ولهم أول الخيرات ويسر الله تعالى لنا أمور الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلى الله على طه خير الخلق وأهلاها ولك الراضي بالهدى والزهراء وابناها والآل والصحب والتابعين اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. الفاتح الى سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله واصحابه وذريته وبالخصوص لروح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي خاصة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على صل على محمد أتى نداء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد المصطفى خالق المصطفى
sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kami aturkan terima kasih yang ada Muhammad Ali Zidan. Dan kami menambah sedikit. Jadi ini acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ini diadakan oleh remaja asli yang masih muda-muda, yang belum menikah, yang masih sekolah. Alhamdulillah bisa terjadi kita berkumpul di malam hari ini berkat mereka semua. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim-tim yang sudah membantu dari hari kemarin sampai hari ini, dan bahkan nanti yang membangun tenda dan yang menggelar karpet, semuanya kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan, kepada donatur-donatur yang telah menyumbang daripada sebagian rezekinya dari bentuk duit maupun air maupun jajanan maupun buah-buahan. Kami aturkan banyak terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Untuk acara yang selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh pendiri Majlis Adyaul Mustafawi Sayyidil Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri. Kepada beliau kami haturkan waktu seluas-luasnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin والتابعين لهم بصدق إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين، para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, yang kita doakan mudah-mudahan Allah berikan afiat dan kesehatan kepada beliau. Juga para asatidah yang lain hadir bersama kita, Ustadz Nur Fuad, Al-Ustadz Khalid Habibi, beserta Al-Ustadz Salman Al-Farisi, Al-Ustadz Mukhlis Fadli, dan semua para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, para pemuda dan pemudi yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini, yang mudah-mudahan lingkungan ini berkah Nabi Muhammad, diberkahi oleh Allah. Semuanya diberkahi oleh Allah, karena kita, jalan-jalan kita dipakai untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana biasanya setiap menjelang bulan Sya'ban, para ulama banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan ini diturunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat diturunkan pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajab syahrullah
wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab itu merupakan bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki sebuah malam yang agung, malam yang disebut dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Itu malam dikatakan bahwasanya paling afdalnya malam ba'da Lailatul Qadar, paling afdalnya malam setelah Lailatul Qadar itu adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Dalam hadis diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertajalli, menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada seluruh makhluknya, seluruh makhluk, kecuali beberapa orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah? Dikatakan yang pertama adalah musyrik, orang yang menyekutukan Allah, yang tidak beriman kepada Allah atau menyekutukan Allah. Mereka tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang kedua, yang tidak mendapatkan pengampunan pada Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua ini hati-hati. Yang lain mendapatkan rahmat, yang lain mendapatkan maghfirah, yang lain mendapatkan anugerah dari Allah, tapi yang ini tidak mendapatkan apa-apa sebab mereka durhaka kepada orang tuanya. Makanya tradisi di Jakarta, orang-orang Betawi, begitu pula di beberapa daerah di Indonesia ini, menjelang waktu Ramadan ada istilah ruahan. Apa ruahan itu? Mengirimkan doa Fatihah kepada orang-orang tua yang telah mendahului kita, yang telah wafat, dibacakan doa, bersedekah untuk mereka pahalanya. Sebagai apa? Sebagai bentuk birrul walidain. Sehingga ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah tidak ada urusan, artinya tidak punya kewajiban yang menghalang-halangi kita untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita masih punya orang tua, ini anak-anak muda, masih orang tuanya masih ada kesempatan untuk berbakti. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirahnya, kita malah tidak mendapatkannya karena aqul walidain, karena durhaka terhadap orang tua. Berikutnya yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah pada Lailatul Nisfi min Sya'ban, padahal malam itu adalah malam terkabulnya doa, dan pada malam itu yu'radul a'mal ilallah, seluruh amal-amal perbuatan manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Yang kedua, qati' rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Yang memutus tali persaudaraan, merekalah orang-orang yang nantinya tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang memutus tali persaudaraan. Tidak ngomong sama teman, baik itu teman tetangga, teman di sekolah, teman di pengajian. Ada pengajian tapi malah kita ngaji ini tujuannya untuk membersihkan hati, ya.
bukan pas ngaji bikin kita kotor hati. Pas ngaji banyak musuhnya. Pas ngaji malah bikin fitnah satu sama lainnya. Mendingan kagak ngaji. Pas ngaji putus silaturahim. Itu juga tidak baik. Di antaranya lagi yang tidak mendapatkan maghfirah adalah musyahid, orang yang ribut sama orang, orang yang bertengkar, orang yang berselisih satu sama lainnya, yang dalam hatinya ada kebencian satu sama lainnya. Ini tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, semestinya kita lebih mengutamakan surga Allah, mengutamakan selamat dari neraka dibandingkan dengan harga diri kita. Kadangkala kita mengatakan, udahlah ini harga diri, nggak usah saling memaafkan, tetap aja karena ini harga diri. Seberapa berharga diri kita dibandingkan dengan surga Allah? Seberapa berharga diri kita dibandingkan dengan selamat dari api neraka? Seberapa berharga diri kita dibandingkan dengan maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ego kita tidak mau berdamai dengan saudara kita. Karena ego kita masih melanjutkan permusuhan. Padahal Ramadan akan datang, nisfu Sya'ban akan datang, kita masih berada di dalam permusuhan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita. Sampai kapan? Padahal Allah yang sudah menyiapkan anugerah yang besar untuk kita semua. Padahal harga diri seseorang tidak akan jatuh karena saling memaafkan. Bahkan sebaliknya, orang yang memiliki harga diri yang tinggi, dia adalah orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang suka memberikan kebaikan antar sesama. Ini mereka yang nanti di Lailatul Nisfi min Sya'ban tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Kemudian diantaranya lagi adalah mudammimul khamr, orang yang kecanduan narkoba. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang kecanduan narkoba. Kalau sudah terlanjur, misalnya ada yang mudah-mudahan bisa bertobat setelah ini. Kita niatkan untuk bertobat setelah ini, sudahlah, nggak ada narkoba lagi setelah ini. Setelah ini kita memohon kepada Allah agar Allah bersihkan diri kita dari kungkungan-kungkungan yang dapat membuat Allah murka kepada kita semua. Termasuk di dalamnya adalah narkoba. Nah, ini Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan pada malam itu diistijabah doa-doa kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para anbiya wal mursalin, juga para sahabat, kalau sudah masuk Lailatul Nisfi min Sya'ban, mereka semua berbondong-bondong ke masjid. Di antaranya kita disunnahkan untuk membaca doa-doa yang agung itu setelah membaca Yasin, karena dikatakan Yasin qalbul Quran. Yasin itu merupakan hati Al-Quran. Hati Al-Quran itu adalah Yasin. Kalau kita membaca Yasin 3 kali, maka segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi bila mana kita lakukan di tengah malam, kita lakukan di tempat dan di malam-malam yang mulia seperti Lailatul Nisfi min Sya'ban, maka hendaknya penuhi musalla-musalla kita, masjid-masjid kita pada malam tersebut. Nah, kemudian nanti kita akan masuk
ke dalam bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban kita ini. Yang tersisa daripada bulan Sya'ban mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Nah, nanti di bulan suci Ramadan itu ada bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam pertama di bulan suci Ramadan itu disebut dengan Lailatul Nadrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utiyat li ummati khamsa ma lam yu'ta fi nabiyyin qabli." Umatku mendapatkan 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumku. Di antaranya adalah wa idza kana fi awwali lailatin nadhara Allahu ila ibadihi nadhara ar-rahmah wa man nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Allah melihat pada awal malam di bulan Ramadan. Awal malam di bulan Ramadan Allah memandang secara khusus hati kita semua, jiwa kita semua. Allah tidak memandang pakaian kita, tidak memandang penampilan kita. Yang Allah perhatikan dan yang Allah lihat adalah hati kita semua. Dan bila mana sudah dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, lam yu'adzibhu abada, maka tidak akan pernah disiksa untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah disiksa oleh Allah untuk selama-lamanya. Lam yu'adzibhu abada. Ini mahal pandangan Allah di malam pertama di bulan Ramadan. Dan lagi-lagi Allah hanya memandang mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang siap untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak ada rasa sombong di dalamnya, hati yang tidak ada rasa takabur, yang tidak ada rasa riya, ingin pamer, hati yang tidak ada di dalam hatinya merasa lebih baik daripada orang lain atau mengingkari kebenaran, hati yang tidak hasud, yang tidak iri dan dengki, hati yang menerima anugerah Allah adalah hati yang penuh mahabbah, hati yang penuh cinta, hati yang penuh dengan kasih sayang. Itu yang nantinya akan mendapatkan pandangan Allah secara khusus. Dan kalau sudah mendapatkan pandangan Allah, alhamdulillah, insya Allah kita sampai di dalam hari-hari dan malam-malam tersebut, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Nadrah min Ramadan. Termasuk kita saat ini ketika kita membaca dan memperingati sebuah peringatan yang agung yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Peringatan Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah menuju Baitul Maqdis atau Palestina itu disebut dengan Isra. Perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ke Arasy-Nya Allah, itu disebut dengan Mi'raj. Perjalanan yang sangat luar biasa. Masing-masing diceritakan di dalam Al-Quran. Isra, Mi'raj. Isra diceritakan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis, dari menuju Baitul Ma'mur, yaitu kiblatnya para malaikat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ma yantiqu anil hawa in huwa illa
wahyu itu. Kemudian diceritakan allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Itu diceritakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad. Namun di sini saya ingin mengajak para hadirin hadirat sekalian, karena kita memperingati Isra wal Mi'raj, merenungi beberapa kalimat daripada ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran terkait dengan peristiwa tersebut. Isra wal Mi'raj adalah pertemuan yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad, sebab pada kejadian itu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj itu malaikat Jibril yang tadinya ikut Nabi Muhammad dari bumi, kemudian ke langit, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, sampai melangkah terhadap batas di mana para malaikat tidak sanggup untuk memasukinya. Malaikat Jibril tidak sanggup, padahal beliau itu merupakan tawusul malaikat, raja daripada para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Akan tetapi pada kejadian Isra wal Mi'raj beliau tidak sanggup untuk sampai kepada Nabi Muhammad, ikut-ikut bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sampai beliau tidak sanggup melewati daripada derajat para malaikat dari agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa pernah mau menerima wahyu dari Allah berupa kitab Taurat, Allah mengatakan ketika masuk ke Ditua, ikhla na'laika ya Musa innaka bil wadil muqaddas tuwa, lepas sandalmu wahai Musa, karena engkau berada di lembah yang Ditua, lembah yang disucikan, wadil muqaddas. Itu Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangkat ke Arsy, ke Sidratul Muntaha bersama dengan Nabi Muhammad sandalnya, dan sampai balik lagi masih pakai sandal. Berarti betapa agungnya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa memohon kepada Allah, arini andur ilaik, ya Allah saya ingin melihat dirimu. Qala lan tarani, wahai Musa kamu tidak akan sanggup untuk melihatku. Fandur ilal jabali fa in istaqarra makanaka fasawfa tarani. Kalau engkau sanggup untuk melihat gunung ini, barangkali kau bisa melihat diriku wahai Musa. Tapi Nabi Musa tidak sanggup untuk melihat gunung saja yang di situ Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepadanya. Bagaimana? Tapi Nabi Muhammad walaqad ra'ahu min ayatihil kubra, kata Allah, dan dia telah melihat, berjumpa. Summa dana fatadalla, kemudian mendekat, dekat dengan Allah, derajat yang paling tinggi yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau girang minta ampun dengan Isra wal Mi'raj. Tidak ada kejadian dan peristiwa yang membahagiakan Nabi Muhammad melebihi keistimewaan kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Tapi kita lihat dalam Al-Quran Allah mengatakan Subhana Maha Suci. Subhana Maha Suci. Kenapa dibuka dengan Maha Suci? Maha Suci Allah dari segala hal-hal yang dapat mengurangi derajat ketuhanan. Misalnya Allah bertempat, karena ceritanya nanti tentang Arsy. Misalnya Allah berada di atas, misalnya Allah memiliki fisik, sebab Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Dikhawatirkan ada pemikiran yang demikian, maka dimulai Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Subhanalladzi, Maha Suci Zat Allah yang tidak akan pernah memiliki sifat yang pernah kita bayangkan dalam benak kita, dalam otak kita. Fallahu khilafu dzalik, Allah tidak seperti itu. Kullu ma yakhtur fi bali
fallahu khilafu dzalik. Setiap apa yang terlintas dalam benak kita, Allah tidak seperti itu. Artinya Allah tidak berfisik, Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak memiliki dimensi, jarak ataupun besar kecil, nggak ada itu semua. Yang semua itu tempat, jarak, waktu, semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau Allah memiliki dimensi-dimensi tersebut, tentu Allah butuh kepadanya. Dan Allah maha besar dan maha suci untuk butuh kepada makhluknya. Paham di sini? Makanya Allah mengatakan subhana, maha suci zat. Biar kita tidak berpikir macam-macam tentang zat Allah, menganggap Allah di langit, sehingga nanti beranggapan bahwasanya ketika kita naik ke atas gunung berarti itu lebih dekat dengan Allah. Naik pesawat lebih dekat lagi dong. Astronot, wah lebih dekat lagi. Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Bahkan Nabi mengatakan, tempat di saat engkau paling seorang hamba dekat dengan Tuhannya, dia sedang dalam keadaan sujud. Sujud paling di bawah, paling rendah. Semakin rendah derajat seseorang menghinakan dirinya, maka semakin dekat nilainya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengibaratkan dengan firman-Nya bi'abdihi, dengan hambanya. Abd, kehambaan. Ini penting untuk kita pahami bersama, bahwa kita adalah hamba Allah. Nabi itu paling suka ketika beliau disebut dengan Abdullahi wa Rasulih, ketika beliau disebut dengan hambanya. Beliau sering mengatakan, innama ana abdun ya'kulu kama ya'kulul abd wa yajlisu kama yajlisul abd. Saya hanyalah seorang hamba, di mana saya duduk seperti duduknya seorang hamba, makan seperti makannya hamba sahaya, nggak ada yang istimewa. Artinya beliau ketika ada seorang perempuan, karena ketemu Nabi itu biasanya langsung haibah, wibawa Nabi Muhammad SAW. Maka beliau, perempuan itu gemetar melihat Nabi. Kata Rasulullah SAW, hawin ala nafsiki, bu, jangan begitu, tenang aja, tenang. Innama ana abdun, kata beliau, ibnu amatin min Quraisy ta'kulul qadhi. Aku ini hanyalah seorang laki-laki, hamba sahaya, putra dari seorang perempuan Quraisy yang sehari-hari makannya makan dendeng. Itu makanan yang paling sederhana, sebab itu makanan bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Jadi orang-orang Arab itu kalau nyembelih untanya dijemur, panas sehingga kering. Nah, daging kering itu yang disimpan, dimakan sedikit-sedikit, dimakan. Artinya bukan makanan yang istimewa, tapi makanan yang sudah lama, yang disebut dengan qadid. Makanya saya ini hanya orang seperti itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sandal beliau naik ke Sidratul Muntaha. Tapi bagaimana penghambaannya di hadapan Allah, bagaimana merasa dirinya seorang hamba. Beliau itu tidak mau mengistimewakan dirinya daripada orang lain. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya jalan mau bepergian. Pas sudah capek mereka memutuskan untuk istirahat. Ayo istirahat. Istirahat, mereka mau makan. Di antara mereka bilang, saya yang akan menyembelih kambing. Saya akan menyembelih kambing. Satunya lagi bilang, saya yang akan masak. Itu tugas saya. Satunya bilang, saya yang akan mengulitin kambing itu. Semuanya punya tugas. Nabi bilang, kalau begitu saya yang akan cari kayu bakar. Ini di padang pasir. Bukan kayak di sini banyak kayu bakar. Ini di padang pasir, di mana kayu sangat sedikit.
tumbuh-tumbuhan sangat sedikit. Berarti Nabi memilih pekerjaan yang paling sulit, sehingga membuat sahabat tidak enak dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu? Biarkan kami yang mengerjakan, engkau duduk aja ya Rasulullah." Bila mengatakan, "Innallaha la yuhibbu ayyara min ibadihi ayyatamayyaza baina ashabi." Sesungguhnya Allah tidak suka melihat hambanya yang mengistimewakan diri daripada sahabat-sahabatnya. Ayo kita kalau sakit bareng-bareng, kalau enak bareng-bareng. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat mulia. Kenapa? Rendah diri yang beliau miliki. Abd asra bi'abdihi, penghambaan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak mau menyombongkan dirinya. Orang itu menyombongkan diri karena banyak hal. Kadangkala orang itu sombong karena ilmunya. Mentang-mentang dia lebih banyak ilmunya, meremehkan orang-orang yang bodoh. Ilmu apa saja, termasuk dalam hal ini ilmu agama. Bahkan para ulama pernah mengatakan bahwasanya hijab terbesar seorang hamba itu adalah ilmu. Kadang merasa dirinya udah paling hebat, paling alim, sehingga terhalang-halangi untuk tawadhu, untuk mengenal Allah, untuk mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kadangkala orang itu sombong karena ibadahnya. Mentang-mentang dirinya ahli ibadah, tapi sombong. Ada kalanya orang sombong karena hartanya. Karena dirinya sudah punya harta, meremehkan orang-orang miskin. Ada kalanya orang itu sombong karena status sosialnya, karena nasabnya, dia keluarga orang yang hebat, keturunan ini, keturunan itu. Ada kalanya orang sombong itu karena fisiknya, merasa paling tampan. Padahal itu Nabi Muhammad paling tampan, paling banyak ilmunya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu-ilmu gaib yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad jangan ditanya nasabnya beliau. Nabi Muhammad jangan ditanya ibadah beliau. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu kasihan melihat Rasulullah yang sampai bengkak kakinya di saat sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri sepanjang malam sampai bengkak kaki beliau. Sampai kata Sayyidah Aisyah, "Hawwin ala nafsika ya Rasulullah." Kasihanilah dirimu ya Rasulullah. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan datang? Maka kata Nabi, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Saya mau bersyukur wahai Aisyah. Saya ingin menjadi seorang hamba yang tahu terima kasih atas anugerah yang Allah berikan. Nubuah, risalah yang saya dapatkan ini dari Allah. Begitu pula akhlak yang begitu agung ini juga dari Allah. Ibadah yang saya lakukan adalah taufik dari Allah. Ilmu yang saya dapatkan itu juga dari Allah. Nabi Muhammad sadar akan hal tersebut, bahwa beliau hanyalah seorang hamba yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau diabdihi, bangga dengan kehambaannya, senang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia untuk menjadi hamba sejati. Nah, bagaimana menjadi hamba sejati Allah? Kita lihat dari sekian banyak ibadah-ibadah yang ada, itu pada hakikatnya Allah nggak butuh kepada ibadah kita. Namun Allah ingin melihat sampai di mana kepatuhan dan kepasrahan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Nabi-nabi yang lain, umat-umat terdahulu, sholatnya macam-macam. Ada yang cuma berdiri aja, ada yang cuma ruku aja, ada yang cuma sujud aja. Begitu pula malaikat,
Ada di antara mereka diperintahkan oleh Allah untuk sujud sejak diciptakan sampai hari kiamat sujud. Jadi nggak perlu ibadah-ibadah kita. Tapi kita dianeka-ragamkan oleh Allah. Di samping hikmahnya agar tidak bosan, kita dianeka-ragamkan. Boleh sujud, ada ruku. Apa sih faedahnya dari semua itu? Bagi Allah sama. Kita mau beribadah macam apa saja itu sama. Namun kepatuhan kita kepada Allah, Allah merintah kita sujud, kita sujud. Allah nyuruh kita berdiri, kita berdiri. Allah suruh kita ruku, kita ruku. Tidak mau menyiksa kita. Dalam puasa kita diperintahkan untuk tidak makan dan tidak minum sampai menjelang waktu sore. Iya kan? Sejatinya seharusnya semakin lama puasa seseorang, pahala semakin banyak. Iya kan? Semakin lapar maka akan semakin besar pahalanya. Tapi kenyataannya kita dianjurkan untuk sahur. Bahkan sahur kita itu disunnahkan untuk diakhirkan. Ketika menjelang buka puasa suruh percepat, disebut dengan ta'jil. Makanya dikatakan an-nasu fi khair ma ajjalal fitr. Manusia masih berada di dalam kebaikan selagi mempercepat buka puasanya. Apa maksud dari ini semua? Allah tidak ingin menyiksa kita dengan menahan lapar kita, tidak. Tapi Allah ingin melihat kehambaan kita. Suruh makan, makan. Cepat. Suruh takjil, cepat. Sunnah kita. Suruh nahan kita berpuasa. Jadi antara puasa kita dan tidaknya puasa kita pada hakikatnya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci zat, maha suci zat yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Masya Allah. Nah, kapan kita menjadi seorang hamba yang sejati ini? Ketika kita tidak punya pilihan di depan Allah. Nafsu kita sudah mati. Semuanya kita tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah. Dalam segala hal diperintah mendapatkan musibah, mendapatkan apa saja kita bersabar karena kita hamba Allah. Karena kita adalah milik Allah. Makanya disuruh kasih kabar gembira orang-orang yang mendapatkan pahala surga. Alladzina idza asabathum musibah, mereka orang-orang yang mendapatkan bila ditimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Inna lillahi, gitu. Saya hanyalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kami kepadanya akan kembali. Kalau Allah mengambil orang yang kami cintai, ya itu memang milik Allah, semuanya akan kembali. Musibah apa? Akan merasa tenang karena dirinya tidak merasa memiliki hak atas apa-apa, bahkan terhadap dirinya sendiri. Semuanya karena Allah. Jelas di sini? Nah, baru kita nanti memikirkan sholat kita. Kalau kita sudah menyadari seperti ini, bagaimana sholat kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Kita bermuamalah, berinteraksi, mengabdi kepada orang tua semata-mata sebagai penghambaan kepada Allah. Kita berakhlak, bermanis ria kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, teman-teman kita, handai tolan kita. Kita berakhlak kepada mereka, membantu mereka dengan tulus karena sebagai penghambaan kepada Allah. Akhirnya ketika kita mendapatkan balasan ataupun tidak mendapatkan balasan, itu kita tidak peduli karena kita berakhlak karena Allah. Orang lain membalas akhlak dengan baik kepada kita, alhamdulillah. Tidak membalas kita bukan karena dia berakhlak, karena kita meniru Nabi Muhammad dan karena kita menjadi hamba Allah.
Semuanya begitu, pengabdian kita kepada masyarakat. Alhamdulillah ini anak-anak muda yang begitu bersemangat. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membela saya di awal-awal risalah itu adalah para pemuda. Ketika orang-orang tua mengingkari diriku, maka beliau suka dengan orang-orang muda. Makanya ketika teman-teman yang dikoordinir oleh Ustadz Khalid ini mencoba untuk mengenal jati dirinya, mencoba untuk menjadi hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencoba untuk melawan hawa nafsunya, melawan egonya, mengerti dan belajar bagaimana menjadi seorang hamba yang seutuhnya. Ini merupakan langkah yang baik, yang dalam sebuah hadis dikatakan ada 7 orang yang dia mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di bawah arsy-Nya Allah. Di antara yang ketujuh itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh besar menjadi hamba Allah yang sejati. Aktivitasnya untuk Allah, untuk dakwah, pengen nyenengin Nabi Muhammad sang kekasih Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, berbakti kepada orang tua. Masya Allah, ini nanti yang akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Kalau udah orang tua rajin, ahli ibadah, maka nggak heran lagi dia udah siap-siap. Tapi kalau anak muda yang nafsunya begitu tinggi, tapi dia sanggup menjadi anak muda yang baik, maka kata Allah kepada para malaikat, lihatlah wahai malaikat, lihatlah anak ini yang semestinya dia memiliki bermacam-macam kesenangan yang dia lakukan, namun dia tinggalkan demi diri. Dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Siapa mereka? Para pemuda-pemuda yang tumbuh untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Maka mudah-mudahan para pemuda-pemuda kita dijadikan pemuda yang saleh oleh Allah, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, menjadi generasi yang menyenangkan orang tuanya, menyenangkan guru-gurunya, membahagiakan nusa dan bangsanya. Maka mudah-mudahan berawal daripada majelis Ad-Diyaul Mustafawi ini, mudah-mudahan semakin bersemangat kita semua, bersungguh-sungguh di dalam mensyiarkan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salihah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya habibana. Semoga guru kita bersama Sayyidul Habib Hamid bin Ja'far Al-Badri diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur berkah, selalu bisa membimbing kita menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah ngantuk apa belum nih para tamu nih? Undangan bapak-bapak, ibu-ibu udah ngantuk? Belum. Ya, artinya kita masih semangat, dan sembari nunggu beliau tinggal 5 menit lagi, insyaallah beliau Habib Ahmad Mujtaba akan datang untuk mengisi 5 menit. Kita persilahkan Nuris untuk bermain, silahkan. Duit ini akan kami gunakan untuk kemaslahatan majelis. Insyaallah akan ada acara juga nanti dalam buka puasa bersama para guru-guru kita. وبدأ
udah datang bersama-sama kita di tengah-tengah kita. Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Alhamdulillah, semoga beliau Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur barakah, selalu diberi barakah setiap nafas perjuangannya insyaallah. Udah pada kenal belum nih sama Sayyidil Habib Ahmad nih? Belum ya. Jadi sekarang kita kenalan sama beliau. Kita minta waktunya seluas-luasnya kepada Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Falyatafaddal mazkuran. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin al-muhtaramin, jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa balaghakum aqsamunakum, bil khusus orang tua kita yang hadir bersama kita di sini, Sayyidi Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, hafizahullah wa ra'ah, balaghahu aqsamunah, ta'ana bihi fi afiyah tammah, dan juga guru kita bersama dan guru Al-Faqir Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyidi Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, hafizahullah wa ra'ah, balaghahu aqsamunah, dan segenap para tokoh masyarakat, para alim ulama, para hadirin dan hadirat yang hadir di malam yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan inayahnya, Allah Ta'ala melimpahkan rahmahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi mawdi'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, daimul ifdal azimul nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-badr al-mutalal maula Bilal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya dan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini, tatkala banyak orang yang dilempar oleh Allah Ta'ala jauh darinya, di malam ini banyak orang-orang dan di saat ini dalam kelalaian mereka menyebut perihal yang Allah Ta'ala murkai bersama orang-orang yang Allah Ta'ala murkai, namun Allah Ta'ala memilih kita semua di sini untuk menyebut namanya, untuk mengenang nama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati peristiwa teragung yang Allah Ta'ala karuniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tatkala di malam yang seperti ini banyak mata yang sudah biasa terpejam tidur di waktu yang sekarang ini, sudah jam 11. Tapi Masya Allah, di sini Masya Allah mata masih melek, dan mulut masih bersolawat, lisan masih bersolawat, mata masih melihat. Semoga Allah Ta'ala jadikan mata yang masih melek di majelis ini mata yang tidak akan menangis nanti di hari kiamat, karena dikatakan setiap mata akan menangis di hari kiamat, menangis atas kerugiannya, menangis atas nasibnya yang malang di hari kiamat nanti, keabadian dalam azab, maka mereka menangis. Namun ada beberapa mata yang tidak menangis di hari kiamat. Ikhwan, siapa itu yang mempunyai mata yang tidak akan menangis di hari kiamat? Di antaranya adalah mata yang menangis di dunia karena takut kepada Allah, mata yang menangis di dunia karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang mengucurkan air mata takut kepada Allah. Itulah mata yang tidak akan menangis di hari kiamat. Ikhwah, wadam'at wajal ajal min jabal surif fi sadaqah atau fi ta'am. Karena Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad berkata,
satu tetesan air matamu yang engkau turunkan, yang engkau keluarkan, yang engkau kucurkan karena takut kepada Allah, itu pahalanya lebih besar daripada engkau mempunyai emas sebesar gunung atau makanan sebesar gunung yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Ketahui bahwasanya tetesan air mata itu satu melebihi daripada pahala gunung emas yang engkau sedekahi itu, melebihi pahala segunung daripada gandum atau beras yang engkau sedekahi. Apa? Satu tetesan air matamu lebih mulia dari itu semua. Hakadha ikhwan, inilah mata yang Allah akan jaga, tidak akan menangis nanti di hari kiamat, karena dia sudah nangis. Dia sudah nangis di dunia takut kepada Allah, maka di hari kiamat Allah nggak rela membuatnya menangis kembali. Dia akan senang nanti di hari kiamat. Dan juga di antara mata yang tidak menangis di hari kiamat adalah wa'ainun batat fi sabilillah, mata yang bermalam di jalan Allah. Semoga Allah Ta'ala jadikan mata kita mata yang itu, ya ikhwan. Pada malam hari ini tidaklah kita masih melek, melainkan di jalan Allah, berzikir kepadanya, berselawat kepada nabinya. Inilah mata yang di jalan Allah. Semoga Allah Ta'ala jaga mata kita jangan sampai nangis di hari kiamat, insyaallah, amin. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, wa ainun ghaddat an maharimillah, mata yang tidak akan menangis di hari kiamat adalah mata yang sengaja dipejamkan. Kenapa? Karena takut dari kemaksiatan Allah. Ketika dia melihat pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, ketika dia melihat sesuatu yang Allah Ta'ala tidak ingin dia melihatnya, maka ia memejamkan matanya lillahi ta'ala, demi Allah, demi menggapai keridhaannya. Dia pejamkan matanya itu, enggak mau dia melihat pandangan-pandangan yang itu, ya ikhwan. Nah, mata yang seperti itu tidak akan menangis nanti di hari kiamat. Wahakadha ikhwan. Kalau seandainya engkau mau dikaruniakan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti ataupun di dunia ini, maka jagalah matamu. Jadikanlah matamu itu ketika engkau bertemu dengan Rasulullah mata yang bangga, mata yang bangga yang telah terjaga dari kemaksiatan Allah. Jangan sampai ketika engkau bertemu dengan baginda di hari kiamat, engkau membawa mata yang penuh dengan kotoran, penuh dengan kemaksiatan. Engkau malu menghadap baginda dengan muka yang tak pantas engkau menghadap baginda dengannya. Jangan sampai ikhwan. Bertemulah dengan Rasulullah dalam keadaan bangga dengan wajahmu yang telah engkau jaga, dengan mata yang telah engkau jaga dari kemaksiatan Allah. Bertemulah dengan Nabi Muhammad SAW dengan keadaan seperti itu. Wahakadha ikhwan. Yang memang dikatakan ketika seorang hamba memejamkan matanya ketika dia melirik sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilihat, maka apa? Maka Allah Ta'ala akan menggantikan abdalahullah biladzatin bihalawatin yajiduha fi qalbih. Maka Allah Ta'ala akan menggantikan si hamba itu dengan apa? Dengan kelezatan iman, kenikmatan iman, rasa manis dari iman yang dia cicipi di hatinya. Apakah iman ada rasa? Ada, Bu. Ada, Pak. Ada, adik-adik. Semua kita beriman di sini. Semua kita mukmin. Tapi apakah pernah kita mencicipi manis daripada iman itu? Bukankah baginda telah bersabda lima rawah Imam Muslim bi sahih dzaqa ta'mal iman. Sungguh telah mencicipi manisnya iman itu. Jadi iman ada kita rasa. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya iman itu? Itu dia, man radiya billahi rabba, orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, mobil Islami dina, dan Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya. Ketika ridha telah tertanam di hatimu kepada Allah, engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu. Artinya apa ya kawan? Ya pasti semua kita ridha, bukan keridhaan yang di atas keridhaan biasa. Ridha Allah sebagai Tuhanmu berarti ridha terhadap semua takdirnya, ridha terhadap semua ketentuannya, tidak memprotes takdirnya,
tidak menggerutu terhadap apa yang telah ia tentukan. Nah, itu artinya keridhaan kepada Allah sebagai Tuhan. Ridha sebagai Islam, agamanya mengikuti ajaran Islam, mematuhi perintah Allah, wa hakadha wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, senantiasa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladannya. Wa hakadha. Semoga Allah taala berikan kita keridhaan Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, sehingga kita bisa mencicipi kenikmatan dan kemanisan iman yang Allah Ta'ala cicipi itu kepada kaum salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma adzikna ladzatal iman wa halawatal iman. Ikhwani, setiap ibadah itu ada cita rasanya. Salat ada kenikmatan, salat itu ada rasanya, ikhwan. Betul. Jangan sampai kita menganggap sholat itu suatu beban. Jangan. Tega banget sih. Masa perjumpaan dengan sang kekasih engkau anggap beban? Tahu nggak ikhwan, sholat itu apa? Sholat itu adalah nostalgia Isra Mi'raj. Bukankah baginda dipanggil oleh Allah Ta'ala di malam Isra Mi'raj sebagai malam yang paling mulia? Kenapa? Karena pada malam itu terjadilah pertemuan sang kekasih dengan kekasihnya, pertemuan Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mau mengabadikan pertemuan ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala berikan sarana untuk nostalgia, reuni atas pertemuan itu. Apa itu? Ya sholat 5 waktu. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu yang seluas-luasnya untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk ikut serta dalam reunian itu, untuk ikut serta dalam nostalgia itu. Maka Allah Ta'ala berikan kita perintah salat 5 waktu, tidak lain untuk kita bisa andil dalam karunia Isra Mi'raj. Wa hakadha, baginda bersabda dalam hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj, Isra Mi'rajnya mukmin. Bisa kita mendapatkan karunia Isra Mi'raj? Bisa. Kenapa tidak bisa? Dengan apa? Dengan menghadap kepada Allah. Kapan? Pada salat kita, ikhwan. Kalau seandainya kita meresapi salat itu adalah saat engkau bermesraan dengan Allah, saat engkau curhat kepada Allah, engkau mempersiapkan dirimu untuk menghadapnya. Engkau sucikan dirimu dari hadas, dari najis, engkau sucikan hatimu dari segala ikatan duniawi, maka engkau menghadap kepada Allah Ta'ala dengan kefakiranmu, kehinaanmu, menghadap kepadanya, dan engkau memulai dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan tiada yang besar melainkannya. Semua dunia kecil, jabatan dunia kecil, harta dunia kecil, gak ada yang patut kita pikirkan ketika salat selain Allah Ta'ala. Karena itu hina semua selain Allah Ta'ala. Allah lah yang Maha Besar. Itu arti Allahu Akbar. Seraya engkau mengangkat tangan, melambaikan Allahu Akbar. Apa arti angkat tangan? Apa arti angkat tangan kanan, tangan kiri? Apa ya ikhwan? Engkau melempar semua dunia dan seisinya ke belakangmu. Itu artinya angkat tangan. Allahu Akbar. Lemparkan semua dunia dan seisinya. Lemparkan pikiran kantormu, pikiran rumahmu, pikiran warungmu, pikiran pasarmu, lemparkan semua ke belakang. Yang ada hanyalah engkau dengan Allah Ta'ala. Dan ingat momen ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah di Isra Mi'raj itu, ikut sertalah dengan baginda dalam pertemuannya di salatmu. Niscaya engkau akan meresapi, mencicipi nikmat dan halawah daripada salat itu. Hakadha ikhwan, orang kalau salat dengan demikian rupanya dia mulai merasakan nikmat salat. Dia tidak akan merasakan salat bagaikan beban. Ada banyak orang nganggap salat itu beban. Gimana tuh emang ada banyak. Contohnya gimana? Pas azan, dengar suara azan mulai sumpuk deh. Ada yang kayak gitu. Ada yang nggak sumpuk sih, enggak. Pas azan, yuk buru-buru sholat. Emang kenapa Pak? Biar lega. Biar apa? Biar tahu nggak apa artinya biar lega? Biar lega sholat. Emang kenapa? Biar lega. Kan beban. Beban berarti makanya lega kalau udah sholat. Karena sholat beban baginya.
makanya dia lega. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kayak gitu. Tega banget sih ente. Masa perjumpaan dengan Allah ente anggap beban sampai ente lega, pengen kelar cepet-cepet, pengen mulai cepat, pengen kelar cepat. Alangkah egoisnya engkau dengan Tuhanmu. Coba engkau resapi ikhwan, ketika engkau sholat itu persiapkan dirimu untuk sholat. Mulailah sholat dengan kesucianmu, dengan fitrahmu. Mulai coba sekali aja sholat dengan kerinduan kepada Allah. Dalam sujud terakhirmu curhat kepadanya, ngomong dong sama Allah. Pernah nggak kita ngomong sama Allah ya ikhwan? Doa sih sering, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana taqabbal minna. Enggak, bukan itu yang saya maksud. Ngomong sama Allah, curhat. Seperti engkau curhat dengan temanmu. Sering kita curhat sama teman. Wah, sering banget. Ngobrol ngalur ngidul panjang lebar cerita sono sini nggak jelas sama teman. Kita anggap itu menyelesaikan problem, padahal enggak sama sekali. Yang ada malah lebih sumpek. Ya enggak dikasih solusi sama teman kita. Coba itu sekali aja curhatnya sama Allah. Coba sekali aja buka-bukaan sama Allah. Mulai engkau utarakan problemmu. Ya Allah, aku punya urusan ini ya Allah. Seru namanya, sungguh ia menunggu. Sungguh ia menunggu suaramu. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah Ta'ala berfirman, kadang-kala aku rindu kepada suara hambaku sehingga aku memberikan musibah kepadanya. Agar apa? Agar dia kembali kepadaku, berdoa kepadaku karena aku rindu suaranya. Hakalah ikhwan. Kita mengharap ke sana sini, muter-muter, tapi mentok. Barang siapa yang caper. Barang siapa yang tahu nggak caper? Apa caper? Cari perhatian. Anak muda sering tahu tuh caper anak muda. Jangan cuma ngerti caper sama makhluk, jangan. Orang kalau jadi perhatian sama makhluk yang ada dia jadi hina di mata makhluk itu akan dimanfaatkan, akan dihinakan. Nah, selagi dia nyari perhatian aneh, berarti dia budak aneh. Mau diapain aja rela dia, karena cari perhatian. Hina engkau, sangat hina engkau di sisi manusia itu yang engkau caper kepadanya. Dan di saat yang sama engkau hina di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang engkau dapatkan dari capermu itu kehinaan dunia akhirat. Hina di sisi Allah, hina di sisi manusia. Tadi coba sekali aja caper sama Allah. Cari perhatian Allah, cari keredoannya. Coba sekali aja. Apa yang terjadi? Dijamin engkau akan mulia di sisi Allah dan engkau akan mulia di sisi manusia. Ketika engkau cari perhatian siapa? Allah. Itulah ikhwan yang semestinya kita cari perhatian. Jadi boleh nggak caper? Silahkan caper. Siapa yang ngelarang? Tapi tinggal pilih. Mau caper yang ujungnya kehinaan atau caper yang ujungnya kemuliaan. Ayo ikhwan, mari bareng-bareng kita rubah kiblat kita. Rubah arahan caper kita. Daripada caper, cari perhatian makhluk. Daripada cari pencitraan kepada makhluk, carilah pencitraan di sisi Allah. Carilah perhatian dari Allah. Biarkan namamu busuk di kalangan makhluk, tapi jangan sampai namamu busuk di kalangan Allah. Biarkan namamu mulia di kalangan Allah, maka Allah akan memuliakan namamu di kalangan makhluk-makhluknya. Sayyidah Aisyah berkata dalam hadis Rawahu An-Nasa'i, man talaba, barang siapa yang mencari mahamidan nas, pujian manusia, bisa khatillah, dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadi murka kepadanya dan Allah akan balas dendam. Allah akan balas dendam kepadamu karena engkau menggugurkan pandangannya, engkau rela menistakan pandangannya demi pujian makhluknya. Allah akan balas dendam kepadamu. Allah akan hinakan engkau di mata para makhluknya itu. Tunggu 5 tahun, 10 tahun, jadi hina engkau di pada makhluknya karena engkau tega menistakan pandangannya demi pandangan makhluknya. Namun tak kala engkau man talaba mahamidullah, barang siapa yang mencari pujian Allah, yang mencari keridhaan Allah walaupun dengan kemurkaan makhluknya sementara, maka Allah akan redha kepada hamba itu. Dan Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk yang tadinya
mencaci makinya, yang tadinya mencemoohkannya, Allah akan jadikan semua itu tunduk kepadanya, dan Allah akan jadikan dia terhormat di mata makhluk-makhluk Allah Ta'ala, karena engkau mencari keridhaan Al-Khaliq, Sang Pencipta. Wahakadha ikhwan. Kesian orang yang sudah nyampe kepala 20 tahun, kepala 30, kepala 40, kepala 50, yang dia tahu cuma caper sama manusia, nggak pernah dia mencicipi caper sama Allah, nggak pernah dia sholat dalam keadaan rindu kepada Allah. Udah berapa tahun ente? Mau nunggu kapan? Mau nunggu Israel datang? Mau nunggu tahun depan? Yakin hidup tahun depan? Mau nunggu apa lagi? Ya dal kasal kam tu akhir taubatak min amil am. Sampai kapan kau menunda taubatmu? Dari tahun ke tahun. Ente yakin tahun depan masih ada? Keburu datang Israel ntar. Gimana? Ayo ikhwan, yang belum pernah nyicip, cicipin curhat kepada Allah, cicipin lezatnya munajah kepada Allah, cicipin bermesraan dengan Allah. Wahai kata ikhwan. Nah, di mana tuh kalau kita mau belajar kayak gitu? Belajar di majelis yang seperti ini. Majelis ta'lim, carilah majelis ta'lim yang mengarahkan kita ke akhirat, yang membuat kita nggak demen sama dunia. Cari majelis yang kayak gitu. Tapi kalau ada majelis yang membuat kita nafsu ke dunia, oh bukan majelis itu. Sama kayak di mana-mana itu. Majelis yang benar adalah majelis yang engkau duduk di situ, engkau merasakan kenikmatan akhirat. Angin dari surga bersepoi-sepoi berhembus di majelis itu, yang membuatmu lebih semangat untuk ibadah. Wa yuzahiduka minad dunya, dan yang membuatmu zuhud dari dunia. Itu majelis yang sebenarnya. Wahakadha ikhwan. Nah, disitulah majelis Nabi Muhammad SAW. Wahakadha ikhwan. Tapi kalau ada majelis kita hadir di situ, malah lebih nafsu ke dunia gitu, malah ngomongin orang gitu. Hadir majelis, kalau dari majelis semangatnya sama aja, nggak semangat untuk sholat, nggak semangat untuk dia melihat. Nah, hati-hati tuh. Wahakadha, carilah majelis, carilah guru yang menyampaikanmu kepada Allah, menyampaikanmu kepada akhirat sebagai perantaramu untuk insya Allah akan tidak nangis di akhirat nanti. Wahakadha ikhwan. Marilah ikhwan kita belajar menangis di dunia, takut kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, dan pejamkan matamu dari maharimillah dan tabit fi sabilillah. Niscaya engkau akan dijaga matamu, jangan sampai nangis di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala berkahi insyaallah majlis Adhiya al-Mustafawi. Barakallahu fil hadirin was-sami'in. Barakallahu ta'ala fi hadhihi al-laila az-zahiyya wa a'id 'alaina dhikra al-isra wal mi'raj bi khairi ma 'adahu 'ala kummal wa khullas 'ibadihi as-salihin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ya rabbi ya wahhab افتح لنا الباب واكشف عنا الحجاب وأذقنا لذة المناجاة والخضاب وأدخلنا يا ربي في خواص الأحباب في فسيح الرحاب برحمتك يا أرحم الراحمين وقربنا إليك أقرب من قوسك وأذن لنا بالمناجاة والدخول في دائرة الخواص الذي يناجونك في جوف الليل، الذين يناجونك في ساعة آخر الليل، وتفتح لهم الباب من المسامرات الساميات الراقيات. يا أكرم الأكرمين يا وهاب يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya habibana. Semoga guru kita Sayyidil Habib Ahmad bin Jabal bin Syah diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan ini bukan hanya pada malam ini, tapi akan nyambung kepada malam-malam yang indah lagi insyaallah, dan lebih hikmat lagi insyaallah, lebih nyaman lagi insyaallah, lebih istiqomah lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga tamu kita, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga juga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah usia, tambah istiqomah. Pulang dari sini kita tambah rindu dengan Allah. Pulang dari sini kita tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Pulang dari sini kita tambah mengikuti itu tariqahnya guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustadz yang jalannya lurus menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperjumpakan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong bapak-bapak, ikhwan, akhwat
jangan dulu pergi karena ada makan-makan. Insya Allah semoga berkah. Kami dari Majelis Al-Diyar Mustafawi mohon doanya selalu, mohon dukungannya selalu. Anak-anak bapak, anak-anak ibu yang belum bergabung, ayo ajak, suruh datang ke majelis ngaji bareng kami, ikut taklim setiap malam Senin, setiap malam Rabu, setiap malam Jumat. Dan insya Allah yang ngisi guru-guru kita semua, para habaib, Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, Sayyidil Habib Ahmad bin Tabab bin Sahab, dan banyak lainnya adalah Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid, yang semoga beliau, para guru-guru kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikeluarkan aja. Sholawat silakan diiringi nasi keluar. Nasi udah dari jam 9 itu. Kelamaan jadi rengginang nanti. Cek. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, sebuah pengumuman yaitu tablik akbar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, ya insyaallah pada tanggal 3 Maret berkediaman di Jalan Kampung Sawah Baru, RT 007 RW 011 Kelurahan Badung Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ya insyaallah penceramannya yaitu dari Kiai Haji Guru Aang yang dari Bekasi, Ujung Harapan. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.